Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Amanginang dan juga saudara dan saudari yang mendengarkan renungan ini. Renungan hari ini saya ambil natsnya sendiri, tidak berdasarkan almanak HKBP. Dan kebetulan kemarin kita mengikuti ibadah memperingati orang yang meninggal, karena itu saya ambil dari kitab Wahyu Yohanes pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di bahasa Bataknya saya ambil hanya ayat 18C, Diaudo anak hicuni banua toru. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini seperti yang saya katakan tadi, saya tidak membahas ayat renungan berdasarkan almanak HKBP, tetapi saya ingin membahas yang berbeda, yaitu tentang memperingati orang yang meninggal. Tentu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kematian itu dialami oleh setiap orang. Dan bagaimanakah konsep tentang kematian itu di gereja, terutama di gereja kita HKBP. Saya mengutip tulisan dari Amang Victor Tinambunan bahwa kematian itu adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah ketika manusia hidup, manusia juga bisa mati. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, artinya bagaimana anak itu hidup tetapi dia hidup sesuai dengan kemauannya, dia hidup sesuai dengan arahnya. Artinya bagaimana memang kita bisa hidup, tetapi roh atau hati kita bisa saja mati ketika kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Dan keinginan kita itu tidak selamanya bisa menghidupi, tetapi juga bisa membinasakan kita. Contohnya tadi perumpamaan anak yang hilang itu akhirnya dengan kemauannya sendiri, dan tentu endingnya dia datang juga kepada bapaknya, sehingga Tuhan memuji dia dengan bersorak-sorak. Seperti itulah Tuhan nanti bersorak-sorak ketika mereka yang mati karena kemauannya, di mana mereka mengikuti hati nuraninya sendiri, pikirannya sendiri, kemudian mengikuti jalan hidupnya tidak sesuai dengan perintah Bapa yang di sorga. Yang kedua tentu kematian yang mau kita bahas masih kematian hidup, tetapi dia mati yang kita sebut dengan kematian rohani. Sehingga di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman itu pun mati kalau tidak ada perbuatannya. Artinya bahwa ketika manusia hidup tetapi manusia tidak memiliki iman, dia juga adalah mati. Oleh karena itu di dalam kitab Kolose 3 ayat 5 dikatakan bahwa matikanlah di dalam dirimu itu segala hal yang duniawi. Artinya itu adalah panggilan kepada orang yang percaya apabila di dalam diri kita ini tentu ada roh Allah dan roh kedagingan di dalam kitab Galatia 5 itu sendiri. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan mari matikan roh kedagingan itu supaya kita hidup di dalam roh Allah. Itulah yang disebutnya adalah di mana kita bahwa bisa saja orang hidup itu dia hidup tetapi kerohaniannya mati. Yang kedua adalah kematian jasmani ya. Kematian jasmani adalah di mana kita bisa mati karena usia, karena penyakit ya, dan juga bisa karena kecelakaan. Dan disinilah kita melihat bahwa kematian itu di mana
yang kita percayai tubuh kita ini menjadi tanah, menjadi debu, tetapi ya bahwa roh kita itu kembali kepada Tuhan, sehingga kita melihat di sini bahwa roh yang kembali kepada Tuhan itulah yang kita sebut di mana orang mati itu memuliakan Tuhan. Kitab Wahyu katakan orang mati itu sudah sehat dan memuji-muji Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kematian yang kekal, di mana Kristus akan menghakimi kita. Kemudian mereka yang hidup yang dibenarkan oleh Allah akan bersama-sama dengan Allah, tetapi mereka yang hidup di dalam dosanya, yang tidak mengakui dosanya, mereka akan mengalami kematian yang kekal. Oleh karena itu kita akan mengatakan bahwa itu yang menjadi pertanyaan renungan di dalam kitab Wahyu ini, yaitu bahwa di manakah orang mati itu. Jelas Wahyu 1 ayat 18 katakan bahwa dia ada di bawah kekuasaan daripada Allah sendiri. Dia bersama-sama dengan Allah. Sehingga apa yang mau kita renungkan dari nats renungan kita hari ini. Nats renungan kita hari ini mau dikatakan kepada kita adalah bahwa setiap orang pasti akan mati di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 tersebut. Tetapi Tuhan masih memberikan hidup kepada kita. Sehingga disinilah ketika Allah masih memberikan hidup kepada kita, karena segala sesuatunya di bawah kekuasaan Allah, sehingga apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah bagaimana kita mengimani Kristus yang hidup di dalam diri kita dibenarkan oleh Allah. Disitulah fokus kita, bagaimana kita menyebarkan Kristus itu kepada orang banyak. Sehingga mereka yang fokusnya di dalam Kristus, hidupnya juga di dalam Kristus. Artinya dia mampu hidup dalam damai sejahtera sekalipun dia hidup di dalam pergumulan. Karena dia tahu bahwa segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan kepada dia. Kemudian dia melihat di sini bagaimana Allah yang menyertai kita, ya, bahwa Allah yang memberikan menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak takut kepada Allah. Dan pada saat nanti kita dibacakan nama kita bersama-sama dengan orang yang ditebus, disitulah kita melihat bagaimana Allah yang menyertai umatnya. Sehingga kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman ini mau mengatakan juga kepada kita bahwa Allah tetap akan menjamin hidup kita di dunia ini, hidup di yang akan datang. Artinya jaminan itu, disitulah panggilan kita bagaimana hidup di dalam kekristenan, hidup yang saling menghormati. Oleh karena itu ketika kita sudah mati, kita dibawa daripada kekuasaan Tuhan, kita akan bertanya, loh bagaimana mereka yang mengalami, yaitu seperti pernah kita dengar kesurupan dan lainnya. Nah, itu adalah pekerjaan iblis supaya kita percaya kepadanya, supaya kita menurutinya. Oleh karena itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa iblis itu adalah bapa pembohong, membohongi kita supaya kita percaya kepadanya. Oleh karena itu, karena orang yang mati itu sudah selesai pekerjaannya, seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani 4 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat 13. Karena itu kita yang hidup ini adalah hidup di dalam iman, karena mereka yang sudah mati sudah selesai semuanya, tetapi kita masih perlu untuk diperbaharui dengan firman Tuhan. Pembaharuan itu terjadi ketika kita hidup di dalam pengampunan dan roh kebijaksanaan yang daripada Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu.
Ajar kami selama kami masih di dunia ini, membekali diri kami, sehingga kami hidup di dalam kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.